Ada menteri yang kerjanya cari panggung di medsos, ngoceh sana sini, ngoceh nggak karuannya, bukan tugasnya itu. Kalau menteri kalau seseorang mau jadi menteri, pahami bahwa harus kau menyatakan diri berada di bawah komando presiden, bukan mencari popularitas lagi supaya lebih populer dari presiden. Fokus terhadap rencana kau untuk menunjang Bapak Presiden supaya keberhasilan pembangunan buat membuat rakyat puas, merasa ada perubahan yang lebih baik, itu yang harus dijalankan. Bukan mencari popularitas lagi, banyak ngomong sana, seminar sini. Lama-lama itu nggak usah jadi menteri kan? Saya sarankan nggak usah jadi menteri kalau masih mencari popularitas yang tidak penting, yang tidak ada kaitan dengan tugasnya. Pengamat politik dan administrasi negara, Dr. John Palinggi, memberikan pandangan tegas mengenai peran dan tanggung jawab para menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, menteri yang dipilih oleh Presiden sudah melalui proses seleksi ketat, sehingga diharapkan fokus dalam bekerja untuk mendukung visi Presiden, bukan sibuk membangun citra diri di media sosial. Dr. John Palinggi, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini mengingatkan bahwa menteri adalah eksekutif yang bertugas menjalankan instruksi Presiden, bukan selebritas media sosial yang hanya mencari popularitas. Presiden telah memberikan arahan prioritas yang jelas untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini termasuk anggaran tahun 2025 dan proyek infrastruktur strategis untuk pembangunan jangka panjang. Namun, masih ada pejabat yang terlalu sibuk di media sosial, merespons kritik atau sekadar berinteraksi dengan wartawan. Menurut Dr. John Palinggi, yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Ardin, pejabat ini seharusnya fokus bekerja di bawah komando Presiden, bukan bersaing dalam popularitas. Presiden Prabowo sendiri menunjukkan ketegasan dalam memimpin, terbuka untuk komunikasi langsung, dan mengharapkan agar setiap pejabat fokus pada tugasnya, sehingga sinergi antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dr. John Palinggi yang pernah menjadi penatar tingkat nasional Manggala BP7 dan pengajar di Lemhanas ini juga mengkritisi penyimpangan seperti korupsi, pencucian uang, dan judi online yang merusak bangsa. Baginya, masalah-masalah ini harus ditangani dengan integritas tinggi oleh pejabat yang loyal pada negara. Ia juga mengapresiasi menteri yang bekerja profesional dan penuh dedikasi sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai tokoh yang sulit dijangkau masyarakat. Di akhir pernyataannya, Dr. John Palinggi yang juga Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, AMINDO, menegaskan pentingnya kepercayaan diri dan komitmen untuk menjalankan tugas dengan amanah. Ia berharap para pejabat yang telah dilantik diberikan kesehatan dan pikiran jernih, agar bisa mendukung tercapainya visi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang lebih baik. Berikut wawancara lengkap dengan Dr. John Palinggi ketika ditemui di kantor yang tertata apik di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sejak Bapak Presiden memanggil dan menentukan sejumlah nama yang terpilih menjadi menteri maupun menteri koordinator, juga termasuk wakil menteri, para penasehat, dan juga utusan khusus, itu sudah final dianggap bahwa seluruh orang-orang yang dipilih oleh Bapak Presiden telah memenuhi syarat dalam pengamatan sementara tentang kelayakannya untuk menjadi menteri dan wakil menteri. Dan tentu hal itu membesarkan hati karena Bapak Presiden Prabowo memberi kepercayaan kepada sejumlah orang untuk mengabdikan diri, ikut membantu. Dalam Undang-Undang Dasar dikatakan itu Presiden mengangkat menteri sebagai pembantu, mengangkat pembantu menteri. Jadi mereka sah. Baik dilihat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang sah. Nah, sambil berjalan, Bapak Presiden sudah memberikan arahan yang konkret sekali.
Ada skala-skala prioritas yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan dalam program yang dikampanyekan ataupun dalam menangani masalah sambil penyusunan anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2025 terkait dengan DIPA, daftar isian proyek itu. Dan harus selesai pada akhir November saya kira. Nah, sementara itu, maafkan, saya melihat ada beberapa menteri yang kerjanya hanya dari medsos ke medsos lain, itu banyak sekali tidak tahu apa yang dilakukan, seperti menjawab pertanyaan wartawan, dan saya berpikiran seperti mempopulerkan diri lagi, padahal sudah layak jadi menteri. Tidak perlu lagi mencari panggung di medsos untuk ngomong mengenai siapa saya dan lain-lain. Tidak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Apalagi membantah, misalnya ada tuduhan. Tidak perlu. Serahkan saja di polisi atau kejaksaan kalau ada hal-hal tuduhan. Nggak perlu membantah situ. Karena dengan tampilnya banyak bicara di medsos, di YouTube, di radio, di televisi, itu saya anggap bahwa menteri ini belum memahami tugasnya sebagai seorang menteri yang berada di bawah presiden, yang harus memfokuskan diri, fokus terhadap apa yang kau pikirkan sampai kau menerima jabatan sebagai menteri, wakil menteri itu. Fokus. Menyusun rencana-rencana yang sinkron dengan keinginan Bapak Presiden. Rencana kerja disusun. Dulu itu ada rencana kerja pembangunan jangka menengah nasional. Ya, tahun 2020 sampai 2024. Ini adalah acuan daripada dan berisi pertama sekali berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis nasional yang harus dikerjakan segera supaya masalah jaringan di Indonesia itu, jaringan jalan dan lain-lainnya itu bisa terbangun secara cepat. Nah, sekarang ini sudah ada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana dari tahun 2025 sampai 2045. Ini undang-undang Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024. Disahkan oleh DPR dan Bapak Presiden tanggal 13 September tahun 2024. Ini untuk menuju Indonesia Emas sudah ada sini acuannya, sudah ada. Ya, undang-undang yang terkaitan dengan pelaksanaan tugas para menteri, wakil menteri dan juga Menko. Nah, kemudian dalam rangka implementasi daripada ini rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN, maka ditetapkan lagi peraturan presiden. Ini peraturan presiden nomor 109 tahun 2024. Rencana kerja pemerintah tahun 2025. Tentu di dalam peraturan presiden ini, karena diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi sebelumnya, itu ya ini artinya harus ditaati. Tetapi karena ada presiden baru, maka ini bukan berarti ini dibatalkan, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian di mana disesuaikan dengan rencana-rencana yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ada penyesuaian di sana, penambahan. Tapi bukan berarti ini tidak dipakai. Jadi Bapak Prabowo selaku presiden kita yang sangat kita hormati, seharusnya dia kan sudah banyak berbicara dengan tegas, dengan lantang, dengan ini memberikan arahan sampai dikumpul di Magelang, sampai juga, tapi masih saja ada menteri yang kerjanya cari panggung di medsos, ngoceh sana sini, ngoceh enggak karuannya, bukan tugasnya itu. Kalau menteri kalau seseorang mau jadi menteri, pahami bahwa harus kau menyatakan diri berada di bawah komando presiden, bukan mencari popularitas lagi supaya lebih populer dari presiden. Fokus terhadap rencana kau untuk menunjang Bapak Presiden supaya keberhasilan pembangunan buat membuat rakyat puas, merasa ada perubahan yang lebih baik, itu yang harus dijalankan.
Bukan mencari popularitas lagi. Banyak ngomong sana, seminar sini. Lama-lama itu nggak usah jadi menteri kan? Saya sarankan nggak usah jadi menteri kalau masih mencari popularitas yang tidak penting, yang tidak ada kaitan dengan tugasnya. Saya sarankan itu, saya usulkan. Ya, kasihan Bapak Presiden kalau seperti itu. Banyak. Tapi saya sangat menaruh hormat kepada sejumlah Menteri Menko yang sangat kayaknya mendalami sekali bahwa saya adalah pelaksana tugas. Namanya saja eksekutif, bukan legislatif. Eksekutif mengeksekusi sesuatu perintah daripada presiden. Jadi mengeksekusi. Dan tentu ada inisiatif yang timbul dari bawah mengusulkan Bapak Presiden untuk sinkron pada arah bagaimana pencapaian tujuan secara maksimal agar bisa membuat rakyat senang. Ya, jadi jangan banyak sekali menteri yang memahami tugasnya saya lihat. Dia langsung diam dan tentu melakukan koordinasi di instansinya. Memang masih banyak yang membutuhkan mencari kantor, tapi itu tidak masalah. Gampang kok itu. Itu bukan soal berat. Yang sulit adalah kalau kita tidak punya rencana yang benar, hati yang terpelihara untuk membuat rencana-rencana yang telah dipercayakan Bapak Presiden Prabowo. Itu yang sulit. Lama-lama kita sendiri membohongi diri sendiri, kita dikasih cap menteri tapi kita tidak mampu. Dan bukan tidak mungkin Bapak Presiden dalam beberapa bulan ke depan melakukan evaluasi terhadap hal itu. Bukan tidak mungkin, percaya saya. Ya. Karena tidak mungkinlah begitu rencana begitu besar dan indah serta menjanjikan, memberikan pengharapan yang besar untuk kita bangsa Indonesia, itu ditangani oleh orang-orang yang hanya mencari popularitas yang tidak penting, yang tidak sesuai dengan tugasnya. Ya, yang paling pokok menteri adalah selaraskan arahan di Magelang situ. Bagaimana kerjasama satu dengan yang lain sehingga sinkronisasi tugas itu bisa. Jangan lagi seperti lalu. Urusan UKM ditangani seluruh menteri. Urusan subsidi ditangani seluruh menteri. Urusan masalah anggaran pendidikan yang 600 triliun ditangani seluruh menteri. Tidak lagi. Hentikan itu. Arahan Bapak Presiden, judi online tangani. Ya, yang sering disebut-sebut tidak usah resah. Serahkan aja polisi dan jaksa. Tidak usah banyak membantah. Ya, semakin banyak membantah si orang menteri, semakin kelihatan bahwa dia tidak layak untuk menteri. Lebih baik diam, kemudian koordinasi internal instansinya, bagaimana membuat program, maksimalkan kerjasama dengan pada bawahannya, supaya muncul ide-ide yang bisa diselaraskan dengan rencana Bapak Presiden Prabowo. Itu jauh lebih baik daripada tiap hari. Saya sendiri bosan melihat terlalu banyak ngoceh di medsos yang bukan tugasnya. Ya, kalau merasa pintar sudahlah, jalankan, bantu Bapak Presiden. Nggak usah menjual lagi pemasaran diri di medsos seperti itu. Jadi fokusnya kerja lah Pak ya? Ya, fokus kerja. Ya. Tampil di medsos. Iya, jangan seperti dengan tampil medsos sebetulnya mengecilkan dirinya sebagai menteri. Kepercayaan yang begitu besar diberikan Bapak Presiden sebagai menteri, wakil menteri, ya gunakan dengan baik. Dan belajar rendah hati. Dengan rendah hati kemungkinan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasi akan memberikan berkah, memberikan jalan, memberi pertolongan. Kalau mau tampil di medsos, ya seperti Menteri Pertanian itu. Dia tampil untuk menegur bawahan yang tidak beres. Kalau kau tidak mau ini, itu contoh itu. Jangan tampil di medsos, mempopulerkan diri, memarketingkan diri lagi. Tidak ada kaitan tugasnya. Saya himbau pada para, tidak tahu Ibu Menteri ya Bapak Menteri lah, supaya membatasi diri. Saya kira tidak usah tanyakan ada tidak standar tertentu. Ikuti aja arahan Bapak Presiden. Ya, arahan Bapak Presiden jelas. Itu saya istilahkan sing jeletes, singkat, jelas dan tegas.
Singkat, jelas, dan tegas. Sing jeletes. Tidak perlu lagi sana sini. Sebab apapun yang dilakukan akan ketahuan belakangan. Setiap hal yang ya ini kan terpilihnya karena integritas baik, kepercayaan penuh, bisa dipercayalah istilahnya. Nah, kalau tidak bisa dipercaya akan kelihatan kok. Pasti publik ini menunggu. Bahkan publik sekarang banyak berdoa. Kita doakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden supaya berhasil ya memimpin negeri ini. Ada pengharapan penuh yang dijanjikan terhadap itu. Dan itu yang membuat sesak selama ini. Munculnya korupsi begitu parah. Munculnya narkoba yang merusak generasi bangsa. Ya, munculnya pencucian uang melalui airport internasional yang tidak penting itu. Nah, muncul lagi judi online. Kita juga menyesalkan. Saya banyak membaca hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Masa seluruh bupati itu wajar tanpa syarat? Mengelola seluruh bupati, wali kota, gubernur, apapun, menteri, semua mengelola keuangan negara dengan baik. Nah, terus kalau dia misalnya ada yang ditangkap, misalnya korupsi, mesti BPK juga ini. Nah, kepala BPK ditangkap. Itu yang ditertibkan BPK. Jangan periksa keuangan negara menyatakan bahwa wajar ini. Jadi akuntan publik yang digunakan itu, yang diberi surat keputusan oleh Ibu Sri Mulyani, ini betul-betul harus bertanggung jawab pada kerjanya. Jangan cuma memeriksa sekedar administrasi, tapi fisik penggunaan anggaran pemerintah, keuangan negara, itu harus diperiksa. Layani masyarakat aja. Yang beberapa saran lagi, ya buka kantor sebaik-baiknya supaya gampang bertemu. Jangan seperti kejadian lalu, semua orang terpental di ajudan saja. Bahkan satpamnya lebih galak daripada tentara sama polisi. Ya, jadi buka. Saya melihat ada satu gaya baru dari cara melaksanakan tugas, bahkan janji itu Menteri Pertanian. Bukan saya ini ya, tapi mestinya seperti itu. Kedua, dari Menteri Komunikasi dan Digital itu bagus. Kami membuka diri untuk diperiksa. Akan banyak kemajuan. Nah, adanya penangkapan dari orang-orang staf dan ahli daripada itu sebetulnya sangat membuat pedih. Sakit di hati melihat hal itu. Orang yang dipercaya justru ingin menghancurkan negara. Bisa dibayangkan, rahasia negara itu tidak bisa terjamin. Itu aja sudah dia hianati bangsa. Ya, jadi selama ini pengkhianatan terhadap bangsa itu pencucian uang, judi online, narkoba, korupsi. Ya. Yang terakhir, kesombongan para administrasi negara, pejabat negara itu. Seperti dia saja yang punya negara ini. Itu harus dirubah. Jadilah pelayan masyarakat dengan sopan, ramah, dan tidak usah seperti sulit ditemui. Pengharapan kita supaya arahkan pikiran, konsentrasi, fokus terhadap tugas masing-masing. Banyak bertanya, Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa saya setiap saat bisa ditelepon menteri. Ya, tidak seperti dulu antri di Seknek mau ketemu tolong jadwalkan saya. Itu satu hal keterbukaan. Itulah demokrasi. Ya, tidak semua presiden itu mau seperti itu. Bapak Presiden Prabowo bilang saya dapat ditelepon sewaktu-waktu. Artinya kalau ada hal yang mendesak, kan namanya pelaksanaan Tuan Menteri, Wakil Menteri, ada intrik-intrik kan. Ya. Ada orang yang memendikte menteri, karena saya punya uang, saya punya jabatan, atau intimidasi, kalau tidak saya ancam kamu, backing-backingan. Nah, Pak Prabowo ingin tahu itu, telepon langsung. Telepon langsung kalau ada gitu.
Tak ada backing-backingan di negara ini. Ya, semua terbuka. Buktinya, Presiden Bapak Prabowo menyatakan, telepon menteri, seluruh menteri dapat telepon saya langsung kalau ada masalah. Ya, jadi tentu saya menyatakan ini karena berdasar amatan selama ini, memahami berbagai hal. Jadi tidak usah banyak ini, laksanakan saja yang sudah ada ini. Nah, saya tidak yakin kalau para menteri sudah baca ini. Tugasnya menteri membaca sendiri baru serahkan staf ini. Ini semua petunjuk ini. Di samping yang sudah di keputusan presiden lama, maka ada hal lagi yang telah digariskan Bapak Presiden, dan tentu ada penyesuaian ke depan, evaluasi per evaluasi. Itu coba amati dengan tenang, tentram, dan penuh rasa hormat yang tinggi. Ya, sebab menurut saya kita bisa kalau orang bodoh ini, kita bisa bikin dia pintar dengan kita training, kita sekolahkan. Kalau orang bodoh, malas. Orang malas, kita bikin rajin dengan kita pacu terus, diingatkan terus. Tapi yang paling berbahaya bagi negara adalah orang yang tidak setia. Orang tidak setia ini bisa menghancurkan program Bapak Presiden. Di depan luar biasa. Tetapi belum ada petunjuk mengenai ruang lingkup tugasnya, sudah mulai sana sini bahwa saya akan buat ini. Jangan banyak berbicara, banyak membuat keputusan yang tertulis, yang bisa rakyat bisa tahu kemana arahnya. Ya, saya ingatkan ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang suka cari popularitas. Hentikan itu Ada saatnya berhubungan wartawan. Pada saat Bapak Menteri atau Ibu Menteri ini sudah jalankan tugas yang digariskan Bapak Presiden, maka kemajuan itu bisa disampaikan kepada wartawan. Nah, kalau dulu Pak Harto, mereka rapat kabinet, mereka menteri semua menyerahkan kemajuannya selama 3 bulan ini, apa yang dilaksanakan, apa yang belum, hambatannya apa. Nah, seknek mengumpul itu. Ketahuan di situ siapa yang tidak kerja. Karena dari instrumen itu bisa dicek di lapangan. Jadi para menteri tidak usah terlalu banyak ngoceh cukup dengan membuat program aja dimasyarakatkan sehingga rakyat juga tahu, bisa ikut serta mendukung kalau ada hal-hal yang baik, tapi bisa mengingatkan kalau ada hal-hal yang hanya untuk menguntungkan orang tertentu. Ya, saya kira itu aja yang saya sampaikan, dan saya doakan seluruh menteri koordinasi, Menko, seluruh menteri, seluruh wakil menteri dan penasehat serta utusan khusus berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widibase, dan tetap sehat, tetap bersama keluarganya masing-masing, dan diberikan pikiran cerah oleh Tuhan supaya bisa membantu Bapak Presiden Prabowo dalam rangka pencapaian tujuan yang dia memang niatkan mempersembahkan hidupnya buat negara ini.